Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Priko Zuhri, tentunya dalam tema kali ini mencari sosok pemimpin yang ideal. Bersama tentu narasumber kita Pak Ferry dan juga Pak Jarto. Tadi kita bicara apa saja sebetulnya sosok ideal gitu untuk menentukan sosok pemimpin itu sendiri. Kalau kita bicara soal masyarakatnya, ini salah satu yang juga berperan penting untuk menentukan siapa nanti akan menjadi pemimpin kita. Kalau melihat di lapangan saat ini, Bapak ya sebagai pengamat politik, sebagai akademisi, masyarakat sendiri sebetulnya sudah teredukasi belum untuk mengetahui bagaimana sosok pemimpin ideal? Karena mungkin kalau kita melihat dari sebelum-sebelumnya, akhirnya mungkin yang menjadi pemimpin ini diperdebatkan lagi oleh masyarakat, padahal masyarakat sendiri yang memilih gitu ya. Apakah ini edukasinya masih kurang atau seperti apa? Ini mungkin Pak Jarto terlebih dahulu. Ya baik. Jadi pada akhirnya adalah yang menentukan siapa yang memilih. Iya. Jadi walaupun tadi kita buat tataran ini, tataran itu, tapi kalau pemilihnya adalah berbeda cara berpikir, maka yang menjadi kenyataan adalah apa yang ada di benak masyarakat kita. Nah, jadi kalau kita amati, masyarakat kita mungkin sebagian artinya sudah paham dan tentang hal-hal seperti demikian ya. Namun demikian, sebagian yang lain justru barangkali ini yang menjadi agak rumit ya. Karena apa? Karena seringkali kita ini di dalam menentukan pilihan ini, pertimbangannya itu seringkali yang bersifat praktis, bukan idealis tadi. Praktis itu artinya adalah lihat ini kira-kira ini apa untungnya dengan saya. Kalau beruntung pilih, kalau nggak beruntung tidak. Ini kan pragmatis sekali. Nah, sehingga kita bisa lihat yang terjadi kadang-kadang apa yang kita harapkan melalui pemilihan langsung akan lahir sosok-sosok pemimpin yang betul-betul mencerminkan gambaran hati nurani rakyat. Bisa jadi yang terjadi belum tentu seperti itu. Nah, ini yang makanya tidak usah kita heran ya. Sampai-sampai ada pikiran jangan lagi melakukan pemilihan langsung. Sampai seperti begitu. Perdebatannya luar biasa. Sebab ada kecenderungan nampak dengan kasat mata yang tadinya adalah kita inginnya adalah secara ideal tadi, tapi yang terjadi adalah pragmatisme sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu kalau masih seperti begini, maka edukasi ini masih panjang ini. Masih panjang sekali. Sebab ini terkait dua belah pihak. Siapa yang mau dididik duluan ini? Pelaku politiknya masih juga begitu, masyarakat masih begitu, lah gimana ini? Kayak apa? Mana duluan ini? Telur dengan ayam. Ini PR kita bersama. Berdasarkan yang kita amati yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dalam rangka untuk menentukan pilihan kepala daerah, apakah itu gubernur, apakah itu bupati, maupun wali kota. Jadi menurut saya justru itulah tantangan yang paling berat. Bagaimana mengedukasi supaya semua kita ini masyarakat pikiran-pikirannya, gagasannya adalah sama. Tanpa begitu, maka pemilihan secara langsung ini lebih berbahaya daripada pemilihan melalui dewan saja. Mungkin lebih besar lagi. Lebih besar, betul. Kenapa lebih berbahaya tadi? Itu tadi biayanya kan sangat luar biasa. Wah, yang tadinya saya buat contoh aja, kalau melalui DPR aja, barangkali mungkin 200 juta sudah cukup itu. Tapi ini dari pemerintah untuk kota kabupaten aja mungkin 10 miliar itu dari pemerintah aja. Belum dari kandidat, entah berapa puluh miliar. Jadi totalnya berapa miliar itu. Nah, tapi kalau hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, kan betapa mubazirnya. Akhirnya sia-sia gitu. Sia-sia seperti begitu saja. Bahkan bisa merusak mental. Tidak sekedar itu, tapi merusak mental masyarakat kita ini sendiri. Nah, kalau begitu kan, maka tidak usah kita heran. Dulu pernah ada gagasan seperti itu. Bahkan dulu sudah pernah undang-undangnya sudah diketok palu. Sudah disahkan oleh Pak SBY di akhir jabatannya. Tapi karena semua memprotes, akhirnya itu dicabut lagi. Dan sebagainya. Jadi artinya maksud saya, ini pelajaran lah bagi kita semua. Kalau memang yang terbaik menurut kita pemilihan langsung, lakukanlah pemilihan langsung dengan kaidah-kaidah yang rasional, yang objektif tadi. Sebab pada akhirnya, kalau kita tidak lakukan itu, membuat kita menjadi kehilangan martabat sebenarnya.
Ini menurut saya itu. Jadi kalau edukasi belum maksimal. Iya. Artinya ini mesti menjadi tantangan gitu ya. Tidak hanya tadi dari peserta politik sendiri, bahkan kita sebagai pemilih, masyarakat pun juga masih menjadi tantangan terkait dengan edukasi. Nah, kalau dari Pak Ferry sendiri gimana nih Pak tanggapannya? Apakah masyarakat ini juga sudah siap gitu ya, sudah melihat bagaimana sosok-sosok pemimpin kita, apakah sudah teredukasi? Kalau dari Pak Jarto tadi menyarankan mungkin ada pemilihan mungkin dengan gagasan yang sudah kemarin sempat muncul secara langsung dan lain sebagainya. Kalau dari Pak Ferry seperti apa nih? Ya itu kan gagasan itu muncul kan juga berdasarkan evaluasi. Iya. Kan pemilihan langsung kan zaman Pak SBY awalnya kan itu. Iya. Kan berdasarkan evaluasi. Tapi itu tadi yang saya katakan ada keinginan-keinginan mungkin oknum ya. Ya dia nggak perlulah saya masuk partai tapi detik-detik terakhir saya bisa beli. Elektabilitasnya bisa langsung naik kan gitu ceritanya. Makanya tadi kata Pak Jarto tadi ada dua yang kata Mas Diko tuh, pelaku politika atau apa tadi peserta politik kan. Iya. Tapi saya tambahkan satu yang harus diedukasi, penyelenggara politik. Penyelenggara politik. Ya, misalnya sekarang kita tengok nih sedang rame nih sekarang di kita nih, calon independen pas segala macam. Dan penyelenggara politik kan sudah ada misalnya. Contoh misalnya ada pengawasnya misalnya. Kalau pengawasnya bisa tegas, selesai. Mungkin di penyelenggara ini bisa, tapi di pengawas kan belum tentu. Ya kan? Jadi harus diedukasi ke semuanya. Iya. Nah, makanya saya dulu memang apakah memang sesuai perkembangan zaman atau gimana Pak? Saya pernah sebagai ketua tim sel KPU. Ketika zaman saya itu nggak ada tuh yang istilahnya essay, langsung cat, begitu tes, pampang depan gak lulus, selesai. Sekarang essay siapa yang memeriksa sebanyak itu? Pertanyaan saya. Jadi nggak bisa kita mau salahkan masyarakat saja, jadi harus sinergitas ketiga-tiganya harus kita. Jadi munculnya, makanya saya katakan tadi, saya bikin 3, terakhir saya bagikan attitude, ya karakter building ya itu yang harus kita didik dulu. Nah, sekarang saya mohon maaf, coba lihat, yang banyak tersangkut kasus, orang punya gelar yang luar biasa, iya kan? Bukan orang-orang biasa enggak, tapi orang yang biasa. Bukan dia nggak pintar, bukan dia nggak tahu, tapi karakternya tadi yang tidak punya, attitude-nya dia yang tidak punya. Nah kita mengedukasi itu ya tentu harus terus berkesinambungan, nggak bisa hanya sesaat. Mungkin nanti sudah ada apa itu namanya sistem itu Pak Jarto, pemilihan sekarang itu nggak usah nyoblos lagi, sistem voter sidik jari selesai Pak Jarto rasanya. Kan harus lebih efektif lagi dengan berbasis digital ya. Digital sekarang kan. Digital, iya. Nampak sidik jari kan nggak bisa tertukar. Iya kan? Tapi kalau coblosan bisa tertukar loh Pak. Iya. Kan sidik jari nggak bisa tertukar loh. Iya. Susah untuk dimanipulasi gitu. Sekarang kan kita melihat situasi keadaan seperti gini nih. Masyarakat sebegini, peserta politik sebegini, penyelenggara politik sebegini. Mungkin jalan keluarnya, nah ini yang nggak bisa tertukar. Iya kan? Setiap orang ini beda-beda. Beda-beda. Tinggal petugas sodorkan seperti kita mesin ATM aja kan ada sek. Iya. Ya kan? Nggak perlu bawa orang sakit ke bilik suara misalnya orang yang datang ini nih. Terus. Itu kalau pandangan saya. Artinya memang banyak sekali sebetulnya solusi yang bisa kita berikan gitu ya, kalau melihat bagaimana evaluasi dari penyelenggaraan yang sudah dilakukan itu sendiri. Tadi disampaikan oleh Pak Jarto sendiri mungkin bisa dilakukan dengan pemilihan langsung kembali ke era kita sebelumnya gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tentunya kami akan membahas tema terkait dengan mencari sosok pemimpin yang ideal. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo.